Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian dari proposal yang berjudul Upaya Meningkatkan Motorik Kasar Melalui Kegiatan Senam Anak Soleh 2 pada anak usia dini di kelompok B RA Miftahul Falah Jatisari. Nah, di sini yang pertama adalah latar belakang masalah. Banyak cara untuk mengembangkan motorik kasar anak, salah satunya adalah dengan senam. Nah, karena senam merupakan salah satu aktivitas fisik yang dikembangkan anak agar mendukung perkembangan jasmani anak seperti daya tahan kekuatan otot, lalu tubuhnya dapat bergerak. Nah, menurut Majiono, senam merupakan suatu bentuk latihan jasmani yang dilakukan secara sistematis, teratur, terencana, dengan melakukan gerakan yang spesifik untuk memperoleh manfaat bagi tubuh. Nah, anak-anak di kelas B, RA Miftahul Falah ini ternyata masih belum bisa untuk mengkoordinasikan gerakan lengan dan kaki ketika mereka melakukan kegiatan senam. Nah, berdasarkan permasalahan ini, maka kita tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Upaya Peningkatan Motorik Kasar melalui kegiatan senam anak soleh 2 pada anak usia dini di RA Miftahul Falah. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Nah, motorik kasar, pengertian motorik kasar sendiri itu adalah aktivitas dengan menggunakan otot-otot besar yang meliputi dasar gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, gerakan motorik kasar ini merupakan kegiatan dari aktivitas yang mencakup keterampilan otot-otot besar dengan mengutamakan kekuatan fisik dan keseimbangan. Itu menurut Samsudin 2008. Nah, yang keduanya adalah tahapan perkembangan motorik anak usia dini. Berikut adalah perkembangan motorik kasarnya yang diadaptasi dari Yulianti Nurani Sugiono tahun 2009. Yang pertama adalah melompat dengan kaki bergantian, lalu selanjutnya mengendarai sepeda roda 2, lalu bermain skate, melakukan putaran atau jungkir balik, lalu melakukan lemparan secara teliti. Yang selanjutnya adalah karakteristik perkembangan motorik kasar anak. Nah, menurut Papalia 2008, tulang dan otot anak prasekolah ini semakin kuat. Nah, dan kapasitas parunya semakin besar memungkinkan mereka untuk berlari, melompat, dan memanjat lebih cepat, lebih jauh, dan juga lebih baik. Nah, pada anak usia 4 tahun, mereka lebih suka jenis gerakan-gerakan yang sederhana, seperti melompat, berlari ke sana kemari gitu ya. Jadi belum terarah dan juga belum fokus. Nah, sedangkan untuk anak yang 5 tahun ini akan lebih berani untuk mengambil resiko. Mereka akan lebih percaya diri, lalu melakukan ketangkasan dengan kegiatan yang lebih menantang gitu ya, seperti memanjat atau juga berlari kencang gitu. Nah, yang keempatnya adalah strategi pengembangan motorik kasar pada anak. Nah, menurut Benjamin Bloom menyatakan bahwa rentang penguasaan psikomotorik ditunjukkan oleh gerakan yang kaku sampai pada gerakan yang lancar atau luwes gitu ya. Nah, Deb mengembangkan teori Bloom ini dengan mengklasifikasikan domain psikomotorik ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah peniruan, lalu yang selanjutnya adalah penggunaan konsep ya, lalu ketelitian, selanjutnya perangkaian, selanjutnya adalah kewajaran. Teori Deb inilah yang dijadikan pijakan memberikan stimulasi guna meningkatkan perkembangan motorik pada anak usia dini. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi motorik kasar pada anak usia dini. Menurut Sumantri mengatakan tujuan pengembangan motorik untuk anak usia dini itu yang pertama adalah mampu meningkatkan keterampilan gerak, lalu mampu memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani, lalu selanjutnya mampu menanamkan sikap percaya diri dan mampu bekerja sama, lalu mampu berperilaku disiplin, jujur dan juga sportif. Nah, sedangkan untuk fungsinya sendiri adalah sebagai alat pemicu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani anak. Selanjutnya sebagai alat untuk membentuk dan memperkuat perkembangan emosional. Selanjutnya sebagai alat keterampilan dan ketangkasan gerak serta fisik anak. Selanjutnya juga sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial anak dan juga sebagai alat untuk menumbuhkan perasaan senang dan memahami manfaat kesehatan. Selanjutnya, pengertian senam.
Nah, senam ini menurut Imam Hidayat ya tahun 1996, senam ini merupakan sebagai suatu latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruk dengan sengaja, dilakukan secara sadar dan berencana, yang disusun secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani, lalu mengembangkan keterampilan dan juga menanamkan nilai-nilai secara spiritual. Yang kedua adalah tahapan senamnya. Tahapan senamnya itu ada pemanasan, lalu inti, yang ketiga adalah pendinginan. Yang terakhir adalah manfaat senam itu sendiri ya. Nah, untuk manfaat senam sendiri adalah menurut Agus Mahendra, senam itu memiliki manfaat yang meliputi manfaat fisik, mental, serta sosial. Yang pertama adalah menjadikan tubuh lebih fleksibel, lalu melatih kemampuan koordinasi tubuh, melatih dan membentuk kekuatan tubuh, lalu meningkatkan kepercayaan diri, dan memperlambat proses penuaan. Yang terakhir adalah instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaiannya di sini menggunakan lembar penilaian yang berupa format penilaian antar peserta didik dengan berisikan ada indikator pencapaian dan juga ada kompetensi dasar. Seperti label misalkan nomor 1, lalu ada KD-nya misalkan di sini kan melalui senam ya 4.2 bisa menunjukkan gerakan tangan dan juga kaki. Lalu untuk indikator pencapaiannya sendiri adalah 4.2.1 yaitu anak dapat menggerakkan tangan dan kakinya dengan baik pada saat melakukan senam gitu.